Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Senin 2 Februari tahun 2026, kita bersama akan membaca firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 1 hingga 13. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan, Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannyalah kepada imam-imam Bani Lewi, yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka, demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan, Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan, Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka, yang tidak mengetahuinya, dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan, Allahmu, selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jangan takut, Allah akan menuntun. Tugas yang Allah berikan sering kita rasakan terlalu berat dan tentunya sering khawatir dan takut karena kita tahu bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Nasihat ini menunjukkan agar kita tidak usah takut. Musa sebentar lagi akan dipanggil pulang karena tugasnya sudah selesai. Ia tidak akan memimpin umat Israel masuk ke Kanaan. Musa yang mengerti kekhawatiran bangsa Israel, menegaskan bahwa Tuhan akan menyeberang di depan mereka dan memunahkan bangsa-bangsa Kanaan, dan mereka akan dapat memiliki tanah Kanaan di ayat yang ketiga. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah ia punahkan. Bisa dilihat di Bilangan 21 ayat 21 hingga Bilangan 22 ayat yang pertama. Tuhan akan menyerahkan mereka kepada bangsa Israel di ayat 4-5. Umat diminta untuk menguatkan dan meneguhkan hati mereka, karena Tuhanlah yang akan berjalan menyertai umat Israel dan tidak akan mengabaikan dan meninggikan mereka di ayat 6. Musa pun berpesan agar Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya
sebab Tuhan berjalan di depan dan menyertai. Di ayat 7-8. Perhatikan, berkali-kali Musa berkata, Tuhan akan, di ayat 3, 4, 5, 6, dan 8. Artinya, bangsa Israel maupun Yosua dapat menguatkan dan meneguhkan hati, di ayat 6 dan 7. Karena yang akan berjalan di depan, menuntun dan menyertai mereka adalah Tuhan sendiri, di ayat 6 dan 8. Allah tidak akan memberikan tugas kepada kita umatnya tanpa Allah menyertai dan memberi kita anugerah untuk dapat melakukan tugas itu. Karena itu, jangan takut. Pada akhirnya, yang akan berjalan di depan, menuntun dan menyertai kita dalam tugas yang Allah berikan kepada kita adalah Allah sendiri. Akan tetapi, tentu ada tanggung jawab yang harus kita pikul, yaitu kita harus mau taat dan berani melangkah seperti yang Allah perintahkan. Marilah kita menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya bagi kita. Bandingkan dengan Efesus 2 ayat 10. Allah pasti akan menuntun, menyertai, dan memampukan kita untuk melakukan tugas yang Ia berikan kepada kita. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari Senin ini Engkau memampukan kami untuk boleh mengingat kembali bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Di zaman dulu, sekarang yang akan datang, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menuntun, menyertai, dan memampukan kami untuk melakukan setiap tugas yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memakai hati kami, pikiran, perkataan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu, melakukan tugas yang Kau berikan pada kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir dan takut lagi, karena Engkau yang selalu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.